Salam jumpa kembali bersama saya Darling Darius Boling Inspirasi. Salam inspirasi buat sahabat-sahabat dimanapun berada. Saat ini saya mau menyampaikan satu tema, yaitu jangan pernah merasa terhina hanya karena dihina oleh orang lain. Sekali lagi, jangan pernah merasa terhina hanya karena hinaan orang lain. Ketika orang lain memberikan nilai 1 pada dirimu, engkau tinggal tambah 0, maka nilaimu akan jadi 10. Ketika orang lain memberikan nilai 5 pada dirimu, cukup Anda tambahkan nilai 5, maka nilaimu akan menjadi 10. Ketika orang lain memberikan angka 6 pada dirimu, cukup Anda tambahkan angka 4, bukankah menjadi 10. Penilaian orang tentang kita tidak mencerminkan siapa kita, tapi mencerminkan siapa mereka. Ada pepatah yang berkata, besi akan karat, besi akan rusak karena karatnya. Demikian juga hidup kita akan rusak hanya karena sifat kita, bukan perkataan orang lain. So, bagaimana caranya supaya kita tidak merasa terhina dengan fitnaan orang? Pertama, imani dan yakini bahwa Anda berharga di mata Tuhan. Karena itu jangan biarkan orang lain menghinamu, atau jangan pernah merespon dengan terlalu berlebihan dengan fitnaan orang. Kenapa? Engkau begitu mulia di hadapan Tuhan yang mulia. Engkau begitu berharga di hadapan Tuhan yang mulia. Jangan biarkan orang berdosa menghina, merendahkanmu, bahkan engkau merasa terhina. Jangan. Imani bahwa engkau berharga di mata Tuhan. Itu cukup bagi Anda, sehingga Anda tidak perlu bergantung pada penilaian orang lain. Yang kedua yang kita lakukan agar kita tidak merasa terhina, kamu harus punya filter dalam hidupmu. Sebagaimana bak penampung air sebelum dialirkan ke tempat konsumen, selalu ada saringan. Tujuannya apa? Untuk menyaring kotoran-kotoran, agar kotoran itu tidak sampai ke tempat penampungan, tempat para konsumen. Kotoran itu disaring oleh penyaring. Demikian juga hidup kita, harus ada penyaring supaya untuk mengcounter ucapan-ucapan orang yang tidak baik, pikiran-pikiran orang yang tidak baik tidak masuk di hati dan pikiran kita, karena kita punya filter atau penyaring hidup kita. Nah, penyaring yang tepat adalah firman Tuhan. Kita harus punya hidup berpadanan, standar hidup kita harus sesuai dengan standar firman Tuhan. Maka dengan demikian ucapan orang yang tidak baik akan tidak masuk dalam hidup kita, karena kita punya penyaring yang baik. Agar kita tidak terkontaminasi dengan ucapan orang. Sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kotoran dalam air tidak akan sampai pada tempat konsumen karena sudah ada penyaring. Demikian juga ucapan orang yang kotor tidak akan sampai masuk dalam pikiran dan hati kita jika kita punya penyaring atau filter. So, sahabat-sahabat inspirasi, langkah ketiga yang kita lakukan agar kita tidak merasa terhina dengan fitnaan orang, lakukan sesuatu yang lebih dari mereka. Maka hinaan orang akan menjadi pujian kemudian. Jangan panik, jangan takut dengan ucapan orang. Cukup bagimu apa kata Tuhan tentang dirimu, sehingga engkau tidak perlu dengan pusing dengan perkataan orang tentangmu. Sebagaimana awal saya katakan, perkataan orang tidak mencerminkan siapa Anda, siapa saya, tapi siapa mereka. Karena orang yang baik pasti mengeluarkan ucapan yang baik. Orang yang berintegritas ucapan hal-hal yang baik. Tetapi ketika orang yang hatinya tidak baik pasti mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Demikian juga seperti orang yang memfitnah kita. Karena itulah pribadinya. Karena itu tidak boleh kita terkontaminasi dengan fitnah mereka. Kita harus berfokus pada apa kata Tuhan tentang kita, bukan kata orang. Dan kita harus punya filter dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kita harus lakukan sesuatu yang lebih. Maka fitnaan, hinaan, apapun cacian tidak akan pernah sampai di dalam hidup kita, karena kita tahu apa yang perlu kita terima, apa yang tidak perlu kita menerimanya. Saya Darling Darius Boling, salam inspirasi.